Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 yang akan membahas kelas GUI lanjutan dan kelas Jpanel. Di pertemuan ke-11 sebelumnya, kemarin kita membahas mengenai kelas Layout Manager yang mana menggunakan 3 buah objek GUI, yaitu objek label, objek text field, dan juga objek buttonnya. Oleh karena itu, di pertemuan ke-12 ini, saya akan menambahkan 2 buah objek GUI lagi, yaitu objek radio button dan objek combo box. Kita langsung saja. Oke, yang pertama itu ada GUI radio button. Nah, ini tampilan programnya kurang lebih akan ada label agama dengan 5 buah radio button, yaitu agama yang ada di Indonesia dari Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Oke, ini untuk nama programnya yaitu CTH Radio Button. Oke, saya langsung ke Jcreator untuk menjelaskan maksud dari listing ini. Nama file ataupun nama programnya yaitu CTH Radio Button, maka nama kelasnya juga akan CTH Radio Button, sama persis. Kemudian di sini kita bisa lihat menggunakan 2 buah package library, yaitu package java.awt dan package javax.swing. Kemudian di sini ada container konten, tempat kita untuk menempelkan objek GUI tersebut. Kemudian ada 1 buah JLabel, yaitu dengan nama agama. Kemudian ada 1 buah button group. Jadi fungsi dari button group di sini untuk mengelompokkan radio button tersebut ke dalam 1 grup supaya dia tidak terpisah ketika disandingkan dengan objek GUI lainnya. Jadi di sini ada private, kemudian button group, nama variabelnya group, ini terserah kalian mau bikin apa, group, apakah call atau klmpk, terserah kalian. Kemudian sama dengan new button group. Kemudian di sini ada 5 buah radio button. Yang pertama, private J radio button, nama variabelnya RD Islam. Kemudian sama dengan new J radio button Islam true. Fungsi true di sini, jadi ketika kita nanti menjalankan programnya, Islam akan otomatis terpilih, sudah terpilih. Kemudian di sini ada private J radio button RD Buddha, nama variabelnya RD Buddha. Kemudian sama dengan new J radio button Buddha. Oke. Nah, di sini untuk judulnya contoh radio button. Kemudian ukurannya width-nya 300 dan height-nya 200. Kemudian di sini untuk J radio button kita menggunakan layout grid layout dengan 7,2, artinya akan ada 7 baris dan 2 kolom. Jadi di sini yang pertama ditempelkan yaitu konten.add LBL agama. Berarti label agamanya yang pertama kali ditempelkan. Kemudian perataan LBL agama set horizontal alignment swing constant center, berarti nanti label agamanya akan rata tengah. Kemudian di sini sudah ditempelkan lagi ya konten add RD Islam, RD Kristen, RD Protestan, RD Hindu, dan RD Buddha. Jadi kalau kita sudah membuat ataupun mendeklarasikan variabelnya, jangan lupa untuk dipanggil sesuai dengan nama yang kita buat. Nah, kemudian di sini di bawah sesudah kita menempelkan, jangan lupa untuk menempelkan semua radio buttonnya ke dalam kelompok. Tadi kelompok button group ya. Nama variabelnya itu group, ketik group titik add RD Islam, group titik add RD Kristen, group titik add RD Buddha. Oke, kita langsung running saja programnya. Oke, nah di sini sudah ada ya RD Islam, ada radio button Islam, radio button Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Kemudian ada label agama. Nah, di sini tadi ya kita bisa lihat
private J radio button, RD Islam, new J radio button, Islam true. Jadi radio button Islam otomatis terpilih. Jadi misalnya kalau kalian mau agama Hindu itu otomatis terpilih, silakan pindahkan true-nya di belakang si Hindu. Oke, itu kemudian berikutnya. Nah, di sini ada 7 baris dan ada 2 kolom ya. Grid layout 7 baris 2 kolom. Baris pertama itu adalah agama sampai ke ujung sini. Baris kedua itu adalah RD Islam. Baris ketiga itu adalah dari ujung sini sampai dengan Kristen. Baris keempat itu adalah RD Protestan. Baris kelima itu adalah RD Hindu. Baris keenam itu adalah Buddha. Dan baris ketujuhnya itu adalah lahan yang ada di bawah si radio button Buddha. Oke, kemudian di sini grup RD Islam, RD Kristen, RD Protestan, Hindu, dan Buddha. Memang kalau sudah kita terapkan di sini tidak kelihatan bagaimana sih satu kesatuan kelompok si button group itu. Tapi nanti ketika kita menyandingkannya dengan objek lain di dalam pertemuan selanjutnya baru kita tahu kegunaan dari si grup ini. Oke. Kemudian di sini mungkin bisa jadi pertanyaan bagi kalian, ini apa Bu fungsi dari konten .add new JLabel kosong? Jadi ini kosong ya, kosong ini artinya dia tidak akan menampilkan apapun, tapi dia memberikan space, memberikan jarak antara satu dengan yang lainnya. Di sini kita bisa lihat, ya yang pertama itu kan konten .add LBL agama. Oke, kita tempelkan LBL agamanya. Habis itu LBL agama set horizontal alignment swing constant center. Berarti dia rata tengah. Agamanya label agamanya rata tengah. Kalaupun kita ganti menjadi right, jadinya apa? Nah, kalau dia right, lihat ya di sini ya, LBL agamanya itu jadi mepet ke sebelah kanannya. Kalau kita ganti menjadi left, LBL agamanya menjadi mepet ke sebelah kiri sini. Jadi ini terserah kita ya, kita mau left, center, right. Tapi kita lihat mana yang paling bagus dilihat oleh mata, dilihat oleh user. Nah, di sini LBL agama, jadi kan yang tadi pertama konten add LBL agama. Oke, sudah ditempelkan LBL agamanya. Kemudian LBL agama set horizontal alignment swing constant center, rata tengah, sudah. Habis itu ada apa? Ini jangan dilangkah-langkah ya, step by step. Jadi yang pertama ada content add new JLabel. Oke, di sini saya kasih dulu ya namanya. Sebelum saya jelaskan, saya kasih dulu namanya. Ini JLabel 1. JLabel 1. Nah, oke, ini saya sudah kasih nama. Jadi ini JLabel kosong ya, artinya dia tidak akan menampilkan apapun, tapi dia akan memberikan space, memberikan jarak. Jadi ini ada 8 buah JLabel kosong ya. Oke. LBL agama sudah ditempelkan. Habis dari LBL agama, di sini ada LBL agama set horizontal center. Ya, sudah di tengah-tengah. Kemudian habis dari perataan tengah LBL agama, di sini ada content add new JLabel. Berarti JLabel 1. JLabel 1 itu letaknya adalah di sebelah agama ya. Habis LBL agama kan yang ditempelkan itu adalah JLabel 1. Kemudian habis dari JLabel 1 itu ada JLabel 2. Perhatikan di sini ada JLabel 2.
Berarti J label 2 itu adalah di baris kedua kolom pertama. Ataupun di bawah agama, di sebelah kirinya si Islam, itu adalah J label 2. Habis J label 2, itu dia disuruh menempelkan lagi RD Islam. Tempelkan RD Islamnya, oke. Kemudian, content add new J label 3. Berarti kita menempelkan J label 3. J label 3 ini letaknya ada di sini. Di sini ya. Nah, habis dari J label 3, itu menempelkan RD Kristen. Nah, ini tempelkan RD Kristen. Kemudian, habis dari menempelkan RD Kristen, itu ada J label 4. J label 4 berarti sesudahnya si Kristen. Itu berarti ada di baris sini. Sebelahnya si Protestan. Kemudian setelah J label 4, tempelkan lagi RD Protestannya. Nah, di sini RD Protestan. Kemudian habis menempelkan RD Protestan, itu ada J label 5. Berarti J label 5 letaknya di sini. Nah, habis J label 5 itu ada RD Hindu. Oke, RD Hindu. Habis dari RD Hindu itu ada J label 6. J label 6 berarti di sini. Habis dari J label 6 itu ada RD Buddha. RD Buddha letaknya di sini. Habis dari RD Buddha itu ada J label 7, berarti letaknya di sini. Habis dari J label 7 itu ada J label 8. Jadi itu. Jadi apa sih fungsinya dari J label kosong? Bukankah itu menambah dari banyaknya listing, Bu? Oh tidak, kalau di sini kita coba ya. Kita coba menghilangkan. Nah, tidak usah dihilangkan, kita jadikan komentar saja salah satu J labelnya. Oke, saya ini ya, komen J label 1-nya. Jadi ini tidak terbaca. Kita running, jadinya apa? Nah, bisa dilihat sendiri ya di sini ya. Kita ulang lagi nih, biar kalian lebih paham. Yang pertama kali ditempelkan yaitu LBL agama. Oke, tempel. Kemudian habis dari LBL agama kan ada LBL agama horizontal center. Oke, sudah di tengah-tengah. Habis tengah-tengah ini kan ada langsung ke sini ya. Karena ini kan yang J label 1-nya udah kita kasih komen ya. Jadi dia tidak akan dibaca lagi oleh si program. Kemudian berikutnya di sini kita tempelin J label 2. Berarti J label 2-nya letaknya di sini. Habis nempelin LBL agama, tempelin J label 2-nya yaitu di sebelah sini. Penuhin dulu satu baris tersebut ya. Kalau sudah penuh baru pindah baris. Habis J label 2 itu ditempelkan dengan RD Islam. RD Islam berarti tempelnya di sini. Habis dari RD Islam itu menempelkan lagi J label 3. Berarti J label 3-nya di sebelah sini. Habis dari J label 3 itu ada RD Kristen. Berarti RD Kristennya ada di sini. Jadi, kalau satu saja kita hilangkan J labelnya, itu sudah ketahuan ya seberapa tidak rapinya. Apalagi misalnya saya menghilangkan 2 nih. Misalnya di antara ini, antara Protestan dan Hindu, saya kasih komentar lagi J label 5-nya. Nah, jadi antah berantah kan ya? Itulah jadi fungsinya. Nah, di sini kan LBL agama center udah. Habis LBL agama kemudian kita tempelkan J label 2. Habis J label 2 tempelkan RD Islam. Ini ya, kalian lihat di sini ya RD Islam. Habis tempelkan RD Islam, di sini ada J label 3, J label 3. Habis J label 3 itu ada RD Kristen, RD Kristen. Habis RD Kristen itu ada J label 4, label 4. Habis J label 4 itu ada Protestan. Habis Protestan itu langsung ke RD Hindu. Langsung pindah Hindunya ke sebelah sini. Jadi itulah fungsi dari J label kosongnya. Jadi jangan sampai ya. Jadi kalau ketika kalian running
kemudian hasilnya tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang saya berikan materinya, itu silakan dicek lagi apakah ada J-label kalian yang kurang satu ataupun penempatan J-labelnya yang tidak tepat. Nah, jadi yang benernya itu ya seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi apa fungsi-fungsi J-label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8-nya. Oke. Kemudian ini ya, jangan lupa ya, nanti ini ketika di pertemuan selanjutnya baru ketahuan ya apa fungsi dari grup @RD Islam sampai dengan grup @RD Buddha. Intinya, kalau kalian membuat J Radio button, jangan lupa harus ada button grupnya, wajib ya. Ibaratnya itu button grup ini adalah emaknya. Jadi kalau kalian nggak bawa emaknya ya anak-anaknya itu bakal kececeran kemana-mana. Jadi kayak anak ayam. Anak ayam kalau kehilangan induknya udah mencar kemana-mana. Gitu ya. Jadi kalau ada J Radio button itu pasti ada button grupnya. Oke. Itu untuk penjelasan J Radio button, kemudian J label kosong. Kemudian grid layoutnya 7 baris 2 kolom. Oke, sampai di situ untuk penjelasan CTH radio buttonnya. Kemudian kita lanjut lagi ke PowerPoint. Oke, jadi ini ya tampilannya ya, output dari listing yang kita ketik, yaitu seperti ini, harus sama persis. Oke, next kita lanjut lagi. Oke, di sini ada GJ combo box. Kalau tadi radio button, nah sekarang ini ada combo box. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini untuk outputnya. Nama programnya CTH combo box. Oke, saya langsung saja ke J Creator untuk menjelaskan listingnya. Oke, ini untuk yang GUI berikutnya yaitu CTH, nama programnya CTH Combo Box, maka nama kelasnya juga CTH Combo Box. Oke, ini sama juga ya, package library yang digunakan Java Swing dan Java.awt menggunakan container. Kemudian ada satu buah label. Kemudian ada satu buah combo box. Jadi di sini sama ya, J-label, LBL agama, new J-label agama. Kemudian private J combo box. Kemudian di sini nama variabelnya apa? Di sini saya buat CMB agama. Nah, kemudian untuk kita mengisi nilai dari CMB agama itu kan, agama itu kan ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Makanya kita membutuhkan array untuk menginput nilai dari si agama. Maka di sini, jadi kalau ada combo box itu pasti ada array-nya. Nah, di sini private string agama. Agama ini kita yang buat ya, terserah kalian mau agama, AGM, itu terserah. Yang jelas apa yang kalian buat ya itulah yang kalian panggil. Jadi di sini ada private string agama, karena agama itu tipe datanya string ya. Kemudian di sini ada buka tutup kurung siku. Kemudian sama dengan sini ada kurung kurawal ya. Kunci dari array itu pasti menggunakan kurung kurawal untuk isi variabelnya. Jadi di sini ada Islam dan dia harus diapit oleh petik 2 isi dari variabelnya itu ya. Petik 2 Islam, petik 2, koma, petik 2 Kristen, petik 2, koma, petik 2 Protestan, petik 2, koma, sampai petik 2 Buddha, petik 2, tutup kurung kurawal, titik, koma. Jadi itu untuk penulisan dari combo box. Kalau radio button tadi menggunakan button group supaya dia tidak berceceran atau supaya dia tetap tergabung dalam satu kelompok, lain bedanya dengan combo box. Jadi kalau ada combo box itu pasti ada array-nya. Array-nya inilah yang akan menjadi fungsi untuk
isi dari variabelnya. Jadi mau ada 10 ya, kalian masukkanlah 10-10-nya di dalam array ini. Kalau ada 15 ya silakan masukkan 15-15-nya di dalam array ini. Kemudian ini judulnya contoh combo box, kemudian size-nya width 300 dan height 200. Nah, di sini untuk penulisannya jangan salah. Untuk pemanggilannya, sebelum kalian menempelkan, kalian harus deklarasikan terlebih dahulu CMB agama sama dengan new J combo box buka kurung agama. Ini tadi nama combo boxnya CMB agama. Kemudian, nah ini isinya, isi array-nya tadi itu kan agama. Nah ini array-nya tadi agama. Jadi di sininya juga kalian tulis agama. Jadi jangan salah ya. Kalau kalian bikin di sini CMB agama, terus di sininya kalian bikin AGM, maka panggilan di sininya juga harus dengan AGM. Jangan salah panggil nama. Kemudian berikutnya di sini ada CMB agama set maksimum row count 3. Berarti di sini akan ada 3 buah baris. Nanti kita lihat apa fungsinya. Kemudian, nah di sini untuk combo box kita menggunakan layout grid layout 5,2. Artinya akan ada 5 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian di sini ada yang pertama kali ditempelkan konten @lbl agama. LBL agamanya center atau tengah. Kemudian baru di sini ada konten @cmb agamanya. Oke, kita langsung running saja programnya. Nah, ini kan yang pertama kali ditempelkan yaitu konten tiket LBL agama dan dia rata tengah. Oke. Kemudian habis itu, nah ini saya tambahkan dulu ya sebelum saya jelaskan. Sini ya, set maksimum merawakannya kita rubah menjadi 2. Jadi ketika saya klik combo boxnya, nah yang muncul di sini cuman ada 2 baris. Kalau mau lebih lagi melihat pilihannya, silakan diklik panahnya. Jadi itu fungsi dari set CMB agama set maksimum row count-nya. Oke, saya kembalikan lagi ke defaultnya menjadi 3. Oke, mari kita jelaskan lagi. Nah, di sini tadi saya lanjut lagi ya. Yang pertama kali ditempelkan yaitu konten @lbl agama sudah, dan LBL agamanya horizontal alignment-nya center, sudah center. Kemudian tempelkan lagi JLabel 1 di sini sudah. Tempelkan lagi JLabel 2. Oke, di sini sudah. Kemudian tempelkan CMB agama. Oke, ini CMB agamanya. Kemudian fungsi dari JLabel 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kan ketika kita klik tadi ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi kalau tidak kita kasih space jarak, maka ini nanti dianya akan keluar dari frame-nya. Jadi di sini ada JLabel 3 tempel di sini. JLabel 3, JLabel 4, JLabel 5, 6, 7, dan 8. Nanti akan saya tambahkan lagi gambarannya itu di materinya. Silakan dilihat materinya. Oke, itu untuk combo boxnya. Sama ya, kayak tadi ya. Kalau misalnya di sini JLabelnya misalnya saya kosongkan atau saya jadikan komentar. Nah ini saya jadikan komentar JLabel 1-nya, otomatis nanti outputnya berubah lagi. Nah ini ya, yang tadinya combo box-nya ada di sebelah kanan sini, maka dianya menjadi ke sebelah kiri sini. Itulah ya kalau kita kekurangan, misalnya kalian
kurang satu saja labelnya di sini, itu pasti sudah berantakan, sudah tidak sama lagi hasilnya. Oke, saya kembalikan lagi sehingga outputnya menjadi seperti ini. Ya, ini yang benar ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, next ada kelas JPanel. Kelas JPanel fungsinya sama dengan kelas container. Kekurangan sebuah frame hanya menggunakan kelas container yang diatur dengan kelas layout manager. Maksudnya, satu buah kontainer hanya bisa menggunakan satu kelas layout manager saja dalam satu waktu. Oke, seperti yang di pertemuan 11 kemarin, kita cuma bisa menggunakan satu buah layout saja. Kalau tidak flow layout, ya kita pakai grid layout. Kalau tidak grid layout, berarti kita pakai border layout. Kemudian, satu buah kontainer dengan banyak objek dari kelas GUI di dalamnya sulit untuk mengatur tata letaknya sesuai dengan keinginan. Maksudnya di sini kita tidak bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya judul saya mau pakai flow layout. Misalnya yang lainnya NIM, nama, alamat, dan sebagainya saya menggunakan grid layout, itu tidak bisa kalau di pertemuan sebelumnya. Jadi, dengan adanya kelas JPanel, di sini merupakan pelengkap dari kelas container. Nah ini, container tanpa JPanel. Setelah container diatur menggunakan kelas layout manager, maka objek dari kelas GUI dapat diletakkan atau ditampung ke dalam kontainer. Kemudian perbedaannya kalau kontainer dengan JPanel, kelas JPanel diatur tata letaknya menggunakan kelas layout manager. Maka objek dari kelas GUI dapat diletakkan atau ditampung ke dalam kelas JPanel. Kontainer diatur menggunakan kelas layout manager. Maka kelas JPanel yang berisi objek dari kelas GUI dapat diletakkan atau ditampung ke dalam kontainer. Intinya dari kelas JPanel ini, yang pertama itu kan kita untuk menempelkan sebuah objek GUI itu kita membutuhkan kontainer. Kemudian kontainer tersebut diletakkan ke dalam frame. Kemudian yang mengatur tata letaknya itu semua objek GUI yang ada di dalam kontainer itu tata letaknya diatur menggunakan kelas layout manager. Kemudian fungsi dari kelas JPanel ini maksudnya adalah kalau kekurangan dari hanya menggunakan kelas layout manager saja, kita cuma bisa menggunakan satu buah layout. Sedangkan kalau kita sudah menambahkan kelas JPanel ini, dalam satu frame itu kita bisa menggunakan lebih dari satu layout manager. Oke, kita langsung saja ke contoh program sederhananya. Oke, ini nama programnya CTH JPanel. Silakan diketik dulu listingnya sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Lebih rapi daripada yang kemarin. Oke, saya langsung saja ke Creator. Nah, ini untuk tadi nama programnya CTH JPanel, maka nama kelasnya juga CTH JPanel. Oke, package library yang digunakan yaitu java.awt dan javax.swing. Oke, di sini ada kontainernya. Kemudian, nah di sini sudah bertambah lagi. Kalau tadi sebelum-sebelumnya kita cuma menggunakan kontainer, kemudian langsung ke label, text field, button, radio button, combo box. Nah, sekarang kita menambahkan panel. Jadi di sini ada private JPanel, kemudian panel 1 sama dengan new JPanel. Panel 1 ini kita yang kasih nama, terserah kalian mau panel A, panel B, panel C, itu terserah kalian. Nah, di sini ada 4 buah panel ya, format penulisannya sama, private, kemudian JPanel,
Kemudian nama variabel jpanelnya apa? Kalau di sini panel 1, 2, 3, dan 4. Kemudian new dan jpanel buka tutup kurung titik koma. Kemudian di sini ada 3 buah label. Yang pertama itu ada label judul, kemudian ada label name, dan kemudian ada label nama. Kemudian berikutnya di sini ada 2 buah text field, yaitu txt name dan txt nama. Kemudian ada 1 jbutton, yaitu btn tampil. Oke, next. Nah, di sini judul dari frame-nya contoh dengan jpanel. Kemudian di sini untuk size-nya, width-nya 200 dan height-nya itu ada 150. Nah, di sini panel 1. Panel 1 menggunakan layout center, flow layout center. Panel 2 menggunakan grid layout 21. Panel 3 itu menggunakan grid layout 21. Panel 4 itu menggunakan flow layout center. Kemudian keseluruhan panel itu menggunakan border layout. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini panel 1 titik set layout new flow layout center. Artinya di sini dia menggunakan layout flow layout center. Artinya letaknya nanti akan di tengah-tengah. Nah, kemudian di sini panel 1 kemudian add LBL judul. Berarti untuk panel satunya ini cuman judulnya saja. Kemudian, nah ini ya, berarti panel 1 LBL judul itu biodata tadi judulnya. Kemudian berikutnya, panel 2 itu grid layoutnya 21, berarti 2 baris 1 kolom. Panel 2 itu ditempelkan add LBL name dan LBL nama. Berarti panel 2-nya itu ya ini ya, name dan nama. Nah, labelnya itu label name dan label nama. Di situ dia bilang 2 baris 1 kolom. Ya, memang benar. Baris pertamanya name, baris keduanya nama, dan dia cuma memiliki 1 kolom, yaitu dari name, dari atas name sampai bawah nama. Kemudian berikutnya, panel 3, dia menggunakan layout grid layout 21, 2 baris 1 kolom. Panel 3 itu yang ditempelkan adalah txt name dan txt nama. Berarti text field name dan text field nama. Berarti panel 3-nya yang ini nih, kotak putih, kotak isian ini adalah panel 3. 2,1, 2 baris 1 kolom, ya. Baris pertama berarti txt name, baris kedua berarti txt nama. Kolom kesatunya ya kolomnya cuma 1, yaitu dari txt name sampai dengan txt nama. Kemudian berikutnya panel 4 itu menggunakan layout flow layout dengan rata tengah. Panel 4 itu yang ditempelkan yaitu cuma btn tampil. Berarti nah inilah panel 4-nya yang berisi button tampil saja. Kemudian berikutnya, panel-panel tersebut, karena di sini kan ada 4 panel ya. Panel-panel tersebut kalau belum kita atur lagi nanti dia bisa berantakan. Makanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan content.set layout new border layout. Di mana panel-panel tersebut kita tempelkan ke dalam konten ya. Content.add panel 1 border layoutnya north. North itu yaitu utara atau sebelah atas. Oke, panel 1 tadi isinya apa? Isinya judul, biodata tadi ya. Berarti dia letaknya di atas. Ya, fix north. Berarti panel 1 north, utara. Hanya dia letaknya di sebelah atas. Kemudian panel 2 tadi isinya label name dan label nama. Oke. Label name dan label nama itu letaknya ada di sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri.
atau ada di sebelah barat. Ini border layout west. Berarti sebelah barat, sebelah sini. Kemudian panel 3 itu isinya text field name dan text field nama. Text field panel 3 itu menggunakan border layout center, berarti dia tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Berarti si is-nya, mata angin timurnya tidak dipakai. Jadi si senternya memakan lahan si is. Berarti panel 3 text field name dan text field namanya itu letaknya ada di tengah-tengah. Ini nih. Kemudian panel 4 itu isinya kan button tampil ya, dan dia menggunakan foliar center. Panel 4 itu menggunakan border layout dan dia letaknya di south. South itu selatan, artinya di bawah, sebelah bawah. Nah, inilah berarti panel 4-nya. Nah, ini panel 1 berisi label judul dan dia letaknya menggunakan border layout, diatur menggunakan border layout yang letaknya ada di north, sebelah utara atau sebelah atas. Kemudian panel 2-nya itu menggunakan layout grid layout 2,1, 2 baris 1 kolom. Kemudian panel 2-nya itu diatur dengan menggunakan border layout yang letaknya ada di west, sebelah barat atau di sebelah kiri. Kemudian berikutnya panel 3 menggunakan grid layout 2 baris 1 kolom yang berisi text field name dan text field nama. Kemudian panel 3 tadi diatur menggunakan border layout yang letaknya ada di center, tengah-tengah sini. Kemudian panel 4 itu isinya button tampil. Button tampil itu menggunakan layout full layout center, rata tengah. Kemudian panel 4 itu dijadikan diatur oleh konten dengan menggunakan border layout south. South itu selatan sebelah bawah. Nah, itu ya untuk penjelasan dari penggunaan panel. Jadi ini yang pertama, buat dulu, tempelkan dulu objek-objek GUI-nya ke dalam panel. Setelah kalian memasukkan semua objek-objek ke dalam masing-masing panel, maka konten akan mengatur letak panel tersebut ke dalam frame-nya kita. Mau letaknya di sebelah atas, di sebelah kiri, di sebelah bawah, ataupun di tengah-tengah. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Oke, ini ya tampilannya ya setelah diatur menggunakan JPanel. Silakan kalian lihat sendiri di pertemuan sebelumnya itu bagaimana kita cuman bisa menggunakan satu dua layout saja. Kalau tidak flow layout, border layout, ya border layout dan grid layout. Yang bagusnya ya menggunakan JPanel, jadi lebih rapi. Oke, next. Nah, ini tugas kalian di rumah. Silakan buat form dengan tampilan berikut. Jadi di sini ada berapa label di sini? Ada 1, 2, 3, ada 6 label ya. Ada 6 buah J label. Kemudian berarti di sini ada 5 buah J text field. Kemudian ada 4 buah J button. Dan untuk panelnya kalian bisa atur sendiri. Ini ada berapa panel. Nanti panel 1 isinya apa saja, panel 2 isinya apa saja, 3 dan 4 isinya apa saja. Jangan lupa setelah kalian menempelkan objek GUI-nya ke dalam masing-masing panel harus diatur dengan menggunakan border layout. Oke, next. Oke, untuk pertemuan 12 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali kalian sudah mau menyimak pesan saya. Silakan dipraktekkan di rumah supaya bisa menambah ilmunya kalian. Karena saat ini kita masih dalam masa pandemi sehingga kurang memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Saya harap kalian tetap belajar dengan baik dari rumah dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Untuk itu, kiranya kalian tetap menjaga kesehatan dengan tetap
mencuci tangan menggunakan sabun, selalu menggunakan masker. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, semoga sehat dan bahagia selalu.